Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Salam sejahtera dan salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Marge dan Bapak Ibu Guru dan staf TU yang berbahagia. Selamat pagi saya ucapkan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam acara pengimasan budaya positif di sekolah kita. Saya, Ika Sutrariadi, salah seorang calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Marge, Kabupaten Tabanan, tahun 2024. Nah, adapun acaranya untuk hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pengimasan ini, yang ketiga pemaparan materi dari saya sendiri mengenai membudayakan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, sesi diskusi, dan yang keempat, penutup. Baik, karena acara pembukaan sudah kita lalui, nah sekarang mari kita lanjutkan dengan acara kedua, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Kadek atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru SMP Negeri 4 Marge, begitu juga adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Kemudian yang saya banggakan Pak Kadek selaku calon guru penggerak angkatan ke-10, di mana kita memiliki 4 calon guru penggerak pada angkatan 10 yang dia membanggakan sekali. Kemudian sebelum saya menyampaikan beberapa hal, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Widiwasa, pemekasan dan pewayangan dari sekolah. Semoga apa yang kegiatan apa yang kita lakukan pada pagi hari menjelang siang ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Larap Pangasukar, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pengimasan di mana 4 calon guru penggerak kita pada sesi mungkin ini adalah sesi latihan di modul 1.4 dan ini ada pengimasan tentang budaya positif. Sudah barang tentu hal ini sangat bermanfaat sekali sesuai dengan visi SMP Negeri 4 Marge, yaitu berkarakter di mana cerdas berdasi, cerdas berkarakter, berbudaya dan berprestasi. Kemudian visi yang ketiga berbudaya, di mana pada saat ini setelah IKM kita lakukan di sekolah, sudah barang tentu semuanya menyesuaikan. Nah, kemudian dari Bapak Ibu Guru mungkin semuanya sudah tahu yang mana budaya positif, yang mana budaya negatif. Mungkin pada saat ini yang perlu kita tekankan, kita budayakan, itu adalah budaya yang positif. Kemudian yang negatif kita hilangkan.
atau kalau bisa di sekolah ditiadakan. Tapi jangan sampai kita melakukan budaya-budaya yang negatif, walaupun itu sebatas contoh, karena hal itu akan menjadi panutan kepada siswa kita untuk bisa bagaimana siswa tidak merasa tertekan berada di sekolah kita. Dalam artian bagaimana kita mengupayakan siswa itu agar bisa senang berada di sekolah. Marilah kita sekarang upayakan untuk bisa membudayakan hal-hal yang positif. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan bagaimana reward dan punishment itu diusahakanlah lebih banyak memberikan reward dan pujian, mungkin dalam bentuk kata-kata pun siswa akan menjadi lebih senang, lebih percaya diri untuk bisa mengembangkan bakat, kemudian kemampuan dirinya dalam pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti hal-hal terkait dengan budaya positif dan apa itu budaya positif, terus bagaimana caranya memberikan kepada siswa, baik itu dalam kegiatan di luar dalam bentuk ekstra maupun dalam kegiatan pembelajaran, itu diusahakan untuk bisa kita paham. Kemudian mungkin imbasnya atau dampaknya akan seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Kadet untuk bisa pada kesempatan ini, pada saat pengimbasan ini, Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pengetahuan yang semestinya Bapak Ibu pergunakan dalam pembelajaran di setiap kegiatan di sekolah. Dan sudah barang tentu pada kesempatan ini yang mengucapkan selamat juga kepada Pak Kadet, kemudian 3 teman yang lain sebagai calon guru penggerak, karena sudah barang tentu hal ini akan menambah wawasan kita di sekolah, karena pengimbasan seperti ini akan terus dilakukan dalam rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat kepada teman kita yang sudah bisa diangkat menjadi P3K. Nanti kita punya berapa? 3, 1, 2, 3 ya. 3 orang guru kita sudah statusnya dirubah dari kontrak ke P3K. Kita ucapkan selamat. Kemudian jika ada yang masih, nanti mudah-mudahan ke depan atau ke depan bisa menyusul teman yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu juga dari mahasiswa, pada kesempatan ini marilah kita lakukan atau marilah kita ikuti kegiatan pengimbasan ini, kemudian besar harapan yang selaku kepala lembaga untuk bisa diaplikasikan atau dimanfaatkan untuk bisa menambah wawasan, kemudian menambah bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian dengan mengucapkan awiduna masjidum, kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan ke-10 yang buka secara resmi. Ya, terima kasih. Waktu yang kembalikan kepada. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk arahannya. Jika Bapak memiliki kesibukan, ya kami persilakan untuk meninggalkan acara. Terima kasih. Dan Bapak Ibu
yang hebat dan para mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini untuk acara ketiga, yaitu pemaparan materi dari saya. Dan silakan menikmati snack ala kadarnya yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik Bapak, saya lanjut dengan presentasi. Silakan. Oke, silakan disambil. Ya. Baik, yang baru datang, ya sudah matching ya dengan akhlak mejanya. Ya, selamat datang. Ya, sebelumnya saya minta para peserta untuk bergabung di kelas poin. Jika Pak Yudi sudah bisa bergabung dan Pak Man menggunakan HP, silakan. Jika sudah bergabung, ya, saya kasih reward berupa bintang. Nah, nanti kita akan pelajari apa fungsinya reward ini. Nah, seperti apa, di bagian mana. Nah, ya, saya tunggu dulu yang sudah bisa gabung. Ya, di sini sudah ada Bu Widi, ya, Pak Adi, Pak Tutswartike, Eva, ya mahasiswa. Ya, kemudian Pak Tutsuparian ke Bu Gina, ya, silakan Pak. Ya, Haji, ya, Gusti, kemudian Bu Ahin. Kodenya 14134. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru dan adik mahasiswa ini merupakan hal yang baru, ya. Jadi di sini saya akan menggunakan metode interaktif, ya, presentation. Nah, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Saya Ika Dek Sudrayadi, seorang calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Marge tahun 2024 ini. Jadi, adapun tujuan kegiatannya untuk hari ini yaitu nanti diharapkan peserta dapat memahami konsep-konsep inti budaya positif. Ya, budaya positif itu konsepnya begitu banyak Bapak dan Ibu. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang kedua, peserta diharapkan bisa menerapkan budaya-budaya positif dalam skala kecil, terutama dalam pembelajaran, ya, kemudian dalam sekolah dan mungkin di luar sekolah. Itulah tujuan dari kegiatan untuk hari ini. Nah, sebelumnya mulai saya ingin tahu bagaimanakah perasaan Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi lewat kelas di kelasnya silakan diketikkan di sana bagaimanakah perasaannya Bapak dan Ibu. Ayo, silakan. Ibu Sariki nggak bisa gabung? Ya, wah senang. Oke. Senang, happy, bagus. Wow. Perasaannya wow. Nah, bahagia. Kemudian sad. Wow, ada yang sad. Ada yang sad, bahagia. Oke. Nah, kita lihat nih siapa yang sad nih. Nah, bisa dilihat. Wah, Pak Yudi Kurniawan nih. Iya, ketahuan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai ini muridnya nggak siapa yang ini kita ketahuan. Ayo, bisa jelaskan kenapa sad Pak Yudi? Oh, jajannya snacknya habis, oke, nanti dioper-oper. Ya, baik. Ya, karena alasannya bagus saya kasih bintang. Ya, oke, sepakat Bapak Ibu ya, semuanya senang ya.
senang itu paling besar. Nah, berarti Bapak dan Ibu guru datang ke tempat ini sudah merasa senang. Nah, sebelum kita mulai sudah merasa senang, itu dulu. Ya, karena senang itu yang paling besar. Nah, banyak yang memilih rasa senang. Iya. Oke. Saya kasih bintang semua. World. Nah. Ya, sama ya kayak murid-murid itu ya. Berapa bintangnya berapa? Nah sekarang sebelum kita mulai ada kesepakatan diskusi kita, ya. Kesepakatan diskusi kita kira-kira apa? Silakan diketik di HP-nya. Kesepakatan diskusinya 2 menit. Ayo kesepakatan diskusinya gimana? Saya menghormati pendapat. Ayo, ya. Ya, kesepakatan diskusi kita untuk hari ini yang pertama itu dari Bu Arya. Diskusi yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian menyenangkan dan tertib, mengikuti dengan tertib dan bertanya kalau belum mengerti. Bagus. Kemudian santai dan tidak menegangkan. Dari Bu Ina. Kemudian mengikuti dengan baik, memberikan kesempatan berbicara. Boleh? Nah, di sini nanti kita belajar yang manakah kesepakatan kelas, yang manakah kesepakatan kegiatan, yang sekarang bisa menjadi keyakinan. Ya, terus Pak Ketut Swadiko saling mengisi kekurangan. Saya kekurangan duit Pak Ketut. Saling mengisi. Oke, boleh. Kemudian siap santuy. Kedengaran ini ya, santuy berarti santuy ya bahasa gaul. Pak Yudi nggak boleh main game saat pembelajaran. Nggak boleh main game ya, serius. Diskusi yang menghormati pendapat orang lain. Nah, ya tepuk tangan dulu untuk semua ya. Nah nanti kita tinjau ini Bapak dan Ibu. Kira-kira kesepakatan keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, di bagian inilah. Apakah saya sudah benar membuat kesepakatan kelasnya seperti ini, santai, tidak menegangkan, gitu. Kemudian mengikuti dengan baik. Nah, seperti apa nanti kita ada materinya di sini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah 2 menit. Kita lanjut. Nah, sekarang sebelum kita menginjak ke materi, saya akan mengadakan pretest istilahnya. Nah, kira-kira true itu benar, false itu salah. Nah, saya tahu tentang budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu menurut diri sendiri, true itu benar, false itu salah. Kira-kira Bapak Ibu apakah sudah tahu mengenai budaya positif? Nah, oke. 4 orang menjawab true. Ayo 7 orang, lagi 3 orang yang belum mengumpul jawaban. Ya, kirim. Silakan Pak Yudi. 8 orang, lagi 2 orang yang belum. Ayo, silakan. Interaktif. 10 orang. Oke. Semuanya berarti menjawab tahu budaya positif itu apa. Nah, siapa yang mau menjelaskan sedikit sepanjang sepengetahuannya tentang budaya positif? Karena semua menjawab true. Ayo. Terima kasih. Budaya positif yaitu budi dan daya yang berlaku di masyarakat yang bisa diterima dalam masyarakat luas.
Ya, tepuk tangan buat Pak Suparyanto. Ada lagi? Karena semua menjawab true. Silakan, Pak. Budaya positif itu kalau dilihat dari kata budayanya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu pemikiran, daya itu adalah kemampuan. Apa yang kita pikirkan ya itu yang kita pikirkan daya positif. Kemudian daya itu kemudian kita laksanakan. Tidak hanya sebagai wejangan saja, tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya. Ya itu saya, terima kasih. Bagus, tepuk tangan buat Pak Gusti. Ya, lengkap sekali. Ya, dari uraian katanya budaya, budi dan daya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, apakah budaya positif itu? Ya, nanti kita lihat pengertiannya, ya. Karena di sini budaya itu beda dengan arti luasnya. Nah, arti luasnya beda. Nah, sekarang yang kedua, budaya positif itu tidak penting. Ayo, true atau false? Budaya positif itu tidak penting. True atau false? Silakan. Budaya positif, true atau false? Budaya positif itu tidak penting. Lagi satu orang belum ngumpul? Oke. Ya, berarti kita sepakat budaya positif itu penting ya? Iya, penting, bagus sekali. Ya. Oke. Saya kasih reward. Ya, adik Maha yang pertama ya, Maha Ibu Widi, Bu Aryani. Nah, kelihatan di sini, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya sebagai pemantik, kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Benar apa salah? Benar, true, false, salah. Yuk. Silakan. Sepengetahuan Bapak Ibu. Sepengetahuan Bapak Ibu, silakan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Silakan. Sebelum mempelajari materinya. Oke, ada yang true, ada yang false. Nah, bagus. False. Oke. Yang menjawab true dulu kalian. Yang kedua adalah Pak Adi Sandra. Ayo minta pendapat sedikit. Iya, coba. Itu dulu pertama Pak Adi Sandra. Kenapa pilih benar? Saya pilih benar karena menurut saya itu kebutuhan manusia itu ada 6. Yang pertama adalah rumah, yaitu makan, pakaian, pendidikan, etika, dan moral. Itu. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Pak Adi Sandra. Ya, boleh. Apa benar apa tidak? Ya. Yang jawab false yang pertama Pak Asti. Ya, kenapa salah? Boleh. Yang pernah saya pelajari kebutuhan manusia itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu seperti makanan, sandang, dan pakaian. Ya itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan lagi buat Mas Justina. Ya, nanti kita lihat apakah kebutuhan itu yang dimaksud. Seperti Pak Adi rumah, ya makan, minum, dan seperti Pak Gusti bilang primer, sekunder, tersier. Apakah itu yang dimaksud di sini? Nah, nanti kita lihat. Ya. Yang jawab false itu benar. Ya. Kemudian saya pernah mendengar segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu mungkin di BMM pernah mendengar segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Silakan dijawab. Ya. Saya pernah mendengar segitiga restitusi. Yes atau no to answer. Kalau sudah pernah berarti yes, kalau tidak berarti no.
Ya, coba. Pernah mendengar segitiga restitusi? Ah, yes. No. Coba lihat. Pernah mendengar? Ya, yang pernah mendengar dulu pertama, oh Pak Adi Sandra. Ayo coba. Ya coba. Gambaran Pak Adi kira-kira segitiga restitusi itu seperti apa? Kalau menurut saya segitiga restitusi restitusi adalah 3 komponen dasar yang dapat menunjang dunia pendidikan. Misalnya ada peran sekolah, lalu pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita lihat ya. Jadi sesuai dengan bidang kita pendidikan. Nah, yang menjawab tidak pernah, Pak Yudi, ada pendapat? Tidak pernah? Terima kasih. Saya pernah dengarnya segitiga bermuda, Pak. Beda. Segitiga biru. Baik, begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya. Nah, nanti kita pelajari ya. Ya, satu Bapak Ibu, segitiga restitusi memiliki 4 tahapan. Segitiga restitusi memiliki 4 tahap. Ya. Nah, secara logika ya, benar main logikanya. Nah, segitiga restitusi memiliki 4 tahapan. Ya, bagi 2 orang yang belum kumpul jawaban, silakan diklik. Iya, oh ada satu yang betul. Oh, ada satu yang mencet. Nah, siapa yang duluan? Oh, Pak Adi Sandra duluan. Tepuk tangan Pak Adi, ya. Nah, ya, secara logika benar. Step tahap segitiga itu ada 3. Ya, karena bentuknya segitiga. Nanti kita bahas sedikit. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Riki nggak bisa main ya. Nah, sama kayak di kelas murid juga nggak bisa connect, bengong ya. Tapi bisa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, budaya positif tadi sudah dikatakan. Kalau budaya positif itu tentang budi dan daya. Apakah itu yang dimaksud? Kita lihat dulu ya. Budaya positif di sekolah ya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Itu kata kuncinya, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari gambaran pengertian ini, kira-kira budaya positif itu sudah nggak terlaksana di sekolah kita? Contohnya, sudah apa belum? Sudah. Iya, itu salah satu budaya positif, memberi salam, senyum, sapa. Lagi? Budaya positif kita? Buang sampah pada tempatnya. Sudah. Terus sembahyang sebelum ya bersama di halaman, itu budaya positif. Kata kuncinya kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi tidak umum, tidak luas ya. Tidak luas. Nah, sekarang perubahan paradigma pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Ya, dihubungkan dengan merdeka belajar. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Siapakah yang mengontrol di sini? Kepala sekolah? Bapak Ibu guru? Semua warga sekolah. Termasuk guru, murid, TU. Iya. Kontrol itu apa? Nah, nanti ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu berdiri berpasangan sebentar.
Iya. Ayo berdiri berpasangan, cari pasangannya. Saya akan membagikan satu kertas. Tidak bisa, karena ini role play. Ya benar. Saya bagikan kertas masing-masing. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu guru lakukan ini dengan kertas ini? Ya, dengan adik mahasiswa. Nah, silakan pejamkan mata Bapak Ibu dan bayangkan satu benda, satu hal yang paling berharga. Jangan sampai diketahui oleh teman-teman Bapak Ibu. Satu hal, satu benda yang paling berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Benda boleh, hal boleh, sesuatu boleh, yang paling berharga. Jika sudah memutuskan, tulislah dalam kertas tersebut. Sekarang, satu hal yang paling berharga tanpa diketahui oleh teman Bapak Ibu. Ya betul. Satu hal yang paling berharga. Silakan ditulis di kertas itu dan dilipat, pegang, dipegang erat-erat. Jangan diketahui sama temannya. Ya. Pasti Bapak dan Ibu punya satu hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Ya. Sudah semua? Tulis? Sudah. Sudah. Ya. Nah, takut sudah? Belum. Masih berpikir apa ya yang berharga dalam hidup saya? Nah, mungkin sahabat, teman, uang. Nah, tergantung orientasi Bapak Ibu. Ayo. Emas, keluarga. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kontrol. Nah, sekarang sudah dapat satu hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang silakan, ini kelompok A ya, ini kelompok B, ini kelompok A, kelompok B ya. Nah, sekarang kelompok A silakan merayu temannya yang kelompok B supaya memberikan kertas atau hal yang paling berharga itu. Silakan dirayu mulai sekarang. Boleh menghardik, boleh merayu dengan kata-kata, boleh supaya bisa mengambil barang berharga tersebut. Silakan dirayu. Kelompok A dirayu. Silakan merayu temannya. Silakan. Iya, silakan. Mau dibeli dengan uang, boleh. Mau ditukar dengan emas, silakan. Paling yang berharga, paling berharga ditukar. Silakan. Ya. Siapa yang berhasil memperoleh? Siapa yang berhasil memperoleh? Komen satu. Patut berhasil memperoleh berharga. Nah, saya bertanya, apa yang patut lakukan sehingga berhasil mengambil hal yang berharga dari Pak Yudi? Enggak apa-apain karena bukan kertas saja. Bapak, karena kertas saja. Kertas saja. Oke, Bu Widi ya. Saya berhasil merayu Ibu Aryani karena saya iming-imingi dia kertas saya tukar dengan satu bungkus nasi. Baik Bapak Ibu. Tepuk tangan buat semua. Iya. Nah, kita sepakat ya, semua orang, semua murid memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya masing-masing. Semuanya berbeda-beda. Kita sendiri sebagai guru juga memiliki hal yang sama. Nah, siapakah yang mengontrol di sini? Memberikan atau tidak hal yang berharga tersebut? Good job. Diri sendiri. Sana arahnya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan yang ada di tangan kita itu, ya, yang berharga itu. Apakah kita membuka, menutup, memberikannya atau tidak dengan tangan kita sendiri? Sehingga tergantung pada diri kita sendiri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita.
Tadi Bu Widi sama Bu Aryani memberikan nasi bungkus. Berarti kebutuhan dasar dari Bu Aryani adalah nasi bungkus. Ditukar dengan orang-orang berharga tersebut. Kalau kawan menyuguhkan apa? Rokok. Berarti rokok ditolak apa diterima? Ditolak. Berarti bukan kebutuhan dasarnya dari Bu Ginanti. Oke, masuk. Iya, lanjut dulu. Ya. Perubahan paradigma pembelajaran Bapak dan Ibu. Sekarang, kalau dulu kita memiliki ilusi guru itu mengontrol murid, ya, murid kita itu dikontrol. Nah, sekarang kita disuruh merubah hal itu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah seperti itu? Kamu yang salah, kamu seharusnya tidak seperti ini. Nah, itu membuat orang bersalah. Kritik itu akan bukan menguatkan karakter. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif seperti bagus sekali kan. Nah, oh kamu bisa melakukan itu. Konon itu tidak terlalu efektif. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah memaksa murid? Pernah. Kamu harus sana, ayo. Nah, di situ katanya sekarang tidak boleh. Sesuai dengan budaya positif ini. Budaya memaksa itu tidak boleh. Nah, sekarang coba lihat. Ya, tapi bahasanya beda nanti. Seperti apa bahasanya nanti? Ya. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Silakan teman. Ya, silakan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau zaman dulu kita mengajar itu dengan stimulus respons ini Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sebagai guru. Kita mengubah murid-murid kita biar sama pandangannya. Contohnya apa? Menjaga kebersihan. Kalau pandangan sebagai guru yang bersih itu seperti apa? Kita memaksa murid itu supaya seperti itu. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi secara umum, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini salah, ya. Terus kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya, kalau anak-anak melempar pot ke genteng itu ada tujuannya kan? Ya, tujuannya apa kira-kira? Ya, ada mencari perhatian, mungkin dia senang, hore gitu dia teriak sampai di, nah itu ada teorinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu salah Bapak Ibu. Yang berhak mengontrol tadi diri sendiri dengan barang berharga itu contohnya ya. Jadi murid-murid itu sebenarnya tidak bisa dikontrol, cuma terpaksa dia merasa dikontrol. Itu paradigmanya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain menurut teorinya ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Oke, pernah ya membujuk murid itu secara terpaksa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan ini teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, sekarang kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Artinya, yang baik yang benar, baik yang salah, itu semuanya menang. Nah, ini bisa dengan segitiga restitusi nanti. Nah, ada yang tahu siapa gambar ini? Bu Sariki tahu? Siapa bapaknya ini? Tepuk tangan Bu Sariki ya, Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti tadi triloginya Pak Adi mengucapkan masyarakat, sekolah, ya itu ya triloginya. Nah sekarang dengan semboyannya Ingarso Sengkulodo Imanil Pamungkaso Tepuri Handayani. Nah jadi menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikannya segini, kita hanya bisa menuntun Bapak Ibu guru diumpamakan sebagai petani dengan
benih-benih bulir-bulir yang ada pada murid. Kita tidak bisa merubah benih padi itu menjadi jagung. Kita tidak bisa merubah benih padi itu menjadi ketela, tidak kan? Tapi tetap kita menjadi padi dengan menjaga apanya? Kualitasnya dengan cara memberi, memupuk, merawatnya, mengairinya, itu katanya. Jadi intinya pembelajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sifatnya menuntun. Kita tidak bisa merubah murid menjadi sesuatu yang lain, ya. Nah, jadi anak-anak sudah memiliki kodratnya, kodrat alam. Dia sudah memiliki bakat, bukan sebuah kertas kosong, ya. Jadi anggapan anak itu sebuah kertas kosong, bapak ibu guru mengisinya dengan ilmu itu salah. Karena anak didik sudah memiliki bakat sendiri dari rumahnya. Jadi itulah yang kita pupuk, itulah yang kita kembangkan. Misalnya bakatnya menyanyi, itulah yang kita kembangkan. Berteori Ki Hajar Dewantara. Baik, lanjut lagi. Apa makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Silakan ketik di HP-nya supaya berinteraksi. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ayo. Sepanjang Bapak Ibu ketahui, tidak ada benar, tidak ada salah. Boleh, silakan. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? 2 menit. Haji bisa ketik? Oh, ngecas. Boleh Haji duduk di sana? Ada kursi? Ya, biar bisa interaktif. Sudah ada ngumpul jawaban? Ya, dari Bu Mariani. Ya, disiplin itu adalah tepat sesuai sasaran, tepat waktu, boleh. Kemudian Pak Yudi, melaksanakan hal sesuai dengan aturannya. Oke, kita lihat kata kuncinya ya. Kemudian Bu Gina, tepat waktu, tanggung jawab. Nah, menurut Eva, menurut dengan aturan dan berperilaku baik. Oke, kita lihat nanti. Kemudian Pak Suparyanto, mengerjakan sesuatu sesuai rencana. Oke. Kemudian Pak Adi, perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ini baru ada mengenai ya. Terus Pak Gusti, mentaati aturan. Oke. Bu Widi, taat aturan. Oke. Adik Mahat, bertanggung jawab dan tetap aturan. Iya, sudah semua? Tepuk tangan buat semua? Iya. Oke. Saya kasih bintang. Nah, kira-kira apa makna disiplin? Nah, lihat. Kalau disiplin itu merupakan berasal dari bahasa Latin ya, dari muridnya Socrates dan Plato. Mungkin Bapak Ibu secara teori pernah mendengar beliau ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, kata kuncinya ini Bapak Ibu yang saya garis merahi. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita bisa merasa taat, patuh ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya. Setuju kan? Iya. Kalau kita disiplin bangun jam pagi, jam 6 pagi, itu merasa tidak nyaman kan? Tapi itulah kedisiplinan. Hadir tepat waktu di sekolah, itu sebuah kedisiplinan. Tapi kita merasa tidak nyaman pada hari itu karena kita merasa ya tidak terbiasa. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian selanjutnya. Jadi kedisiplinan itu adalah suatu kepatuhan, ya kata kuncinya. Lihat, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah kan? Iya, saya bangun
absen sampai jam 7:30 di sini merasa disiplin karena diri sendiri, ya, merintah. Kemudian dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Oke? Jadi maksudnya Bapak Ibu? Kalau disiplin itu maknanya kita bangun pagi absen jam segini itu tanpa terminta orang lain. Tapi ada aturan, itu kita merasa disiplin. Ya. Nah, sekarang maksud dari nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai dari pendidikan sekarang itu ada nilai positifnya, nilai kebajikan namanya. Kalau di Indonesia ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi poin penting dalam merdeka belajar, yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai inilah menjadi pokok sebagai karakter disiplin, ya. Nah, kita lanjut ke teori motivasi, Bapak Ibu. Ya, teori motivasi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mempelajari kalau motivasi itu ada dari dalam, intrinsik, dan dari luar, ekstrinsik. Nah, kita lihat. Kalau motivasi eksternal atau ekstrinsik ini, tujuannya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu tanda-tanya dari murid. Itu merupakan motivasi eksternalnya. Misalnya, murid-murid tidak membawa alat-alat kebersihan, tapi dia terpaksa mematuhinya. Itu merupakan untuk menghindari hukuman. Nah, itu sebuah motivasi eksternal supaya dia disiplin. Itu. Nah, sekarang motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal dari luar. Oh, saya melakukan ini supaya dapat hadiah. Saya melakukan itu supaya dapat pujian. Itu motivasi eksternal seseorang. Kemudian, nah, yang inilah namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Jika murid sudah memunculkan motivasi internalnya, motivasi dari dalamnya sendiri, bukan dari eksternal. Takut hukuman, takut dengan guru, itu. Jadi internal dimunculkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi inilah yang namanya disiplin positif. Jadi kita memberikan murid sesuatu supaya dia memunculkan supaya bisa memunculkan dorongan-dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari eksternal. Nah, tadi yang menjawab kebutuhan dasar manusianya ada 6, ada 4, ada 3. Nah, ini Bapak dan Ibu, teori baru, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah bertahan hidup. Apa yang termasuk di sini? Makan. Internet sekarang ya. Hidup, uang. Oke. Bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup. Tidur, nah bertahan hidup. Kemudian cinta kasih dan merasa diterima. Nah, itu kebutuhan kedua. Semua orang, semua murid memerlukan rasa sayang, rasa diterima, baik dari guru, semua orang tua. Kemudian kebutuhan ketiga, ada kebutuhannya penguasaan, power. Apa maksudnya? Power. Iya, mereka terdorong kebutuhannya untuk merasa menjadi penguasa, mau dihargai. Ya, itu penguasa. Murid-murid pun seperti itu. Pernah lihat kalau murid di kelas menjadi murid yang suka membuli, itu sebenarnya bikin penguasaan, menjadi kekuasaan. Kemudian kebebasan.
freedom. Ya, kebutuhan yang keempat, merasa bebas. Kita ingin tidak mau dikekang, ingin bebas. Nah, kemudian kebutuhan yang terakhir, kesenangan, fun. Jadi semua ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Ada bisa saja mau dipenuhi oleh murid-murid kita. Nah, sini ada kasus kepada Ibu. Silakan dibaca sebentar. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini komen? Silakan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan ketika menemukan kasus seperti itu? Agus memaksa makanan bekal temannya. Silakan, Pak Ibu. Terima kasih Pak Kadep. Baik, kalau saya menjadi Bu Ani, saya akan memanggil Agus. Kemudian saya akan menyuruh Gus, tolong bersabar sebentar. Kenapa? Karena sebentar lagi program Pak Prabowo makan siang gratis. Jadi Agus tidak perlu berebut makan siang teman-teman ini. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, akan memanggil Agus. Nah, itu tuh intinya. Terus pendapatnya dari Pak Dut. Silakan pendapatnya. Apa yang akan Pak Dut lakukan jika punya murid Agus? Apa sih yang lain? Kalau begitu saya minta random ya. Oh, pendapat dari Eva. Silakan belajar berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya jika menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang kira-kira akan dilakukan? Jadi menurut saya akan memanggil Agus dan bertanya apa alasannya. Terus selanjutnya kira-kira alasannya dia itu sebenarnya pengen penguasaan. Terus habis itu dia tuh capek cari perhatian dari sama teman-temannya. Terus juga dia bisa aja survival sebenarnya, mungkin dia nggak bawa bekal tuh. Jadi dia bertahan hidup dengan meminta makanan temannya. Terima kasih Pak Bagus. Bertangan Pak Irfan. Ya. Lagi satu. Saya minta pendapatnya. Alhamdulillah seperti interaktif ya. Pak Gusti, saya persilakan pendapatnya. Kira-kira apa yang akan Pak Gusti lakukan jika menjadi Ibu Ani? Ya, silakan. Mungkin kita harus juga melihat dari Agus ini. Ya, apakah dia memang hanya untuk memang benar-benar dia lapar? Mungkin saja anak-anak sekarang ada yang ingin seperti yang saya tadi, hanya mencari perhatian, hanya mencari penguasa. Oh, saya yang berkuasa di kelas ini. Padahal dia sebenarnya hanya. Nah, inilah yang perlu kita sebagai seorang pendidik membaca karakter si Agus ini. Apakah dia memang benar lapar atau tidak? Ya, kalau memang dia lapar, mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, seperti waktu Ayu itu bilang dia lapar, ya diberikan nasi oleh Bu Aryani. Ya, mungkin Bu Aryani juga mencari perhatian di gurunya. Dia seperti itu. Baik. Kita kan menilai seperti itu. Ya. Baik, kembali ya kebutuhan manusia ya. Terima kasih banyak. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Gusti. Ya. Ya, bagus sekali pendapatnya. Ya.
Apa yang kira-kira alasan Agus melakukan itu? Nah, tadi sudah ada yang beberapa jawaban. Mungkin bentuk penguasaan. Kalau bertahan hidup, mungkin ada nggak? Sini. Mungkin Agus alasannya bertahan hidup. Bukan? Bisa jadi. Bisa jadi? Iya, tidak dikasih bekal. Iya, latar belakang keluarga bisa jadi. Kalau kebutuhan senang-senang bisa nggak? Bisa. Seperti kata Eva, ya, dia senang-senang mencandai temannya, menyembunyikan makanannya. Nah, inilah Bapak Ibu jawabannya. Inilah jawabannya. Tuh. Cari perhatian, ya. Tuh lihat. Agus karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, seperti konsep dari Ibu Ina, Ibu Aryani, sehingga kebutuhan bertahan hidup ada. Kemudian kebutuhan merasa diterima, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, caper istilahnya sekarang ya. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat, saya hebat, bisa, dia maksa, dia merasa berkuasa dia. Ya, nah, kemudian apabila jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dikasih orang tuanya, itu merupakan kebutuhan akan pilihan. Mungkin bosan kasih bekalnya sosis, terus sosis, bosan, kasih pilihan sama anaknya. Apa mau? Kebutuhan merasa bebas. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng, ya. Iseng gitu ya, bercandaan dengan temannya, itu masalah kebutuhan kesenangan. Iya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau murid kita itu memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Kenapa murid kita nakal? Kenapa murid kita baik? Kalau sudah baik berarti kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ya. Nah sekarang murid-murid yang suka membantah itu kemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kalau suka membantah misalnya suka cari perhatian sama gurunya mungkin, nah itu ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah sekarang lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu yang paling sering ditemukan Bapak Ibu yang mana kira-kira? Terus teman, pemantau, manajer, teman ada? Putusan ini berbahaya. Pemantau ada, itu wajib pantau. Ya, semua guru memiliki fungsi peranan ya. Jadi manajer. Oke. Jadi Bapak dan Ibu guru, ini semua kita harus bisa kuasai. Sebagai penghukum, sebagai pembuat besar-besaran, teman pemantau manajer. Tapi di budaya positif kita dianjurkan menjadi seorang manajer. Profesi guru harus menjadi manajer. Nah, seperti apa manajer dalam pendidikan teknik? Mungkin kecil ya. Kalau di HP bisa dilihat sedikit mungkin. Nah, kalau sebagai penghukum, ini guru berbuat menghadirkan menunjuk, ya, kemudian menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Nah, kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Pernah nggak kita seperti ini? Ya, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemarin saya dengar di kantor ada bilang apa gitu ya, ada yang pakai kalung gitu. Mungkin ada yang merasa, nah itu tidak boleh sekarang. Jadi apalagi kan nunjuk-nunjuk. Nah, boleh. Terus kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, nih Bapak Ibu sebagai penceramah gitu ya, bla 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 bla, kasih ceramah muridnya yang salah itu. Nah ini katanya kamu seharusnya ini ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Tolong bantu ibu ya. Nah, kamu sudah tahu gitu. Tolong bantu ibu di kelas ini biar tertib. Muridnya akan merasa bersalah. Bisa ya, ngerti ya maksudnya?
kita sebagai guru membuat murid merasa bersalah. Kalau kamu tidak membuat tugas, nanti ibu yang disalahkan sama kepala sekolahnya, nggak ada nilainya, gimana? Murid jadi merasa bersalah. Seperti itu. Oke, lagi sedikit. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman, contohnya apa? Ayo kita lakukan sama-sama. Ya, seperti contoh yang saya lihat sama Ibu Aryani, ayo kita cabut rumput ini bareng-bareng. Nah, sebagai teman, gitu ya. Kemudian ini, ya, masa kamu tidak mau? Ayo bantu ibu. Nah, ayo bantu ibu menghapus papannya. Itu sebagai teman, katanya. Nah, sebagai pemantau seperti ini. Kalau pemantau pasti ketat, strict dengan peraturannya. Apa peraturannya ini? Menurut kamu peraturan yang mana salah? Itu memantau aturan yang dilanggar oleh murid. Menurut kamu membakti alum ini peraturan apa yang salah? Itu pemantau. Nah, sebagai manajer itu beda lagi. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada murid, bukan menghakimi murid. Menurut kamu, menurut Dinda misalnya, aturan mana yang kamu langgar? Apa yang salah menurut kamu? Bukan kita yang menghakimi, kamu salah bawa kalung ini, kamu salah memakai sepatu hitam, memakai sepatu putih, polen. Tapi kita yang bertanya, menurut kamu dari pakaian kamu yang mana salah ini? Menurut aturan sekolah. Itu sebagai manajer, ya. Terus kira-kira apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar di sini? Itu sebagai manajer. Seperti itu. Jadi beda sekarang cara menyampaikannya sama murid beda. Jadi kita tidak boleh katanya menjadi penghukum, membuat orang bersalah, teman. Yang kita utamakan sebagai manajer. Inilah yang kita utamakan di budaya positif sebagai manajer. Itu apa itu? Ya. Jadi kita harus bertanya ya, bukan menghakimi. Bertanya sama murid apa kesalahannya dia sendiri. Biar murid itu sadar dengan kesalahannya sendiri. Bukan kita yang menentukan dia salah, tapi dia yang menentukan salahnya sendiri. Oh, saya salah bawa kalung, Pak. Ya, kalungnya saya lupa. Nah, dia yang menyebutkan kesalahannya sendiri. Seperti itu menurut manajer sebagai pendidik. Nah, Bapak dan Ibu, coba lihat ada kasus kata-kata di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apakah Anda guru-guru Indonesia SMP Negeri 4? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai penghukum, merasa bersalah, pemantau, angkat tangan. Merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Bagus. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum bersalah. Kamu ini bikin matematika aja nggak bisa, kamu nggak benar melakukannya. Nggak ada bully. Ayo, kira-kira hukum bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, menghukum. Kita menghukum murid itu, menghakimi dia. Kamu tidak pernah benar. Sekarang, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu capek loh. Bagus, memahami. Kemudian kasus ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ayo kerjakan. Apa? Bagus Pak Yudi, ya, mantap. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer? Ya, good job. Pahami materi. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Bahasa bersalah, hukum, kamu selalu loh yang mau terakhir mengumpulkan tugas. Bahasa bersalah. Ya, dapat tangan buat semua. Ya, kamu tuh. Karena kita menunjuk dia. Kamu. Ya.
Iya, ada boleh kan? Iya, pemukul ya. Nah, Bapak Ibu, coba lihat lingkaran ini. Yang paling kecil itu peraturan kelas, ya. Kemudian ada keyakinan kelas lebih lebar, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Jadi budaya positif itu mencakup semuanya ini. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi budaya positif itu paling umum, paling general. Ya, jadi kita wajib ini budaya positifnya, mengembangkan, membudayakan budaya positif. Kayak tadi kita sebagai manajer, ya, jangan sebagai penghukum lagi, gitu, membawa rasa bersalah. Nah, sekarang menginjak ke keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Pernah. Atau hanya diobservasi saja? Iya, harusnya rutin ya. Seperti tadi saya praktekkan sebelum mulai kegiatan, kita selalu harus membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Lihat, adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal disepakati bersama. Oke, nilai-nilai universal itu ada toleransi, tanggung jawab yang tadi ya profil belajar Pancasila boleh itu nilai-nilai universal namanya. Kemudian menurut dosen keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, itu keyakinan kelas. Nah, sekarang coba lihat pembentukan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas seperti apa? Apakah Bapak Ibu yang membentuk keyakinan kelas? Ini loh keyakinan kelas kita. Kamu harus tanggung jawab, kamu harus mandiri, kamu harus gotong royong. Harusnya siswa diajak membentuk keyakinan kelas, ya. Karena ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak juga ya. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata tidak. Tidak boleh merokok, tidak boleh membuang sampah, itu jangan. Harusnya kata-katanya ya, kata-katanya. Jadi menjaga kebersihan kelas itu ya dengan positif, kata positif. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Ya, jangan di Bapak Ibu yang membuat. Jadi kita bareng-bareng diskusi ya. Kalau praktek baik saya di kelas itu dengan menggunakan teknologi ya, buat dekat tadi itu. Bapak Ibu mengetik keyakinan kelasnya dan kita diskusikan. Kita lihat sekarang. Ini peraturan. Nilai kebajikan apa di sini ya? Sedikit ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Tepuk tangan buat Pak Adi. Ya, tanggung jawab. Terus nih, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan. Toleransi. Yang lain? Toleransi. Menghargai. Menghormati. Sopan santun. Let's see. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Tepuk tangan dong saya tadi jawab. Iya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wah, menghormati orang lain, komitmen itu termasuk kedisiplinan juga dalam komitmen ya. Terus, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa? Etika, menghargai, keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Langsung kesehatan. Nilai kebajikan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati, toleransi, ya, menghormati orang lain, kesabaran, nilai kebajikan sabar juga ya. Budayakan antri. Kemudian gunakan masker. Kesehatan, bagus. Kan keselamatan. Terus yang terakhir, jangan berdiri di kelas atau koridor, jangan berdiri di jalan. Sopanan, apa lagi? Keselamatan, keamanan juga. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya bentuk di kelas. Ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau tidak memakai teknologi bisa menggunakan sticky note.
kita kasih sticky note muridnya, kemudian menuliskan satu-satu keyakinan kelas apa yang mereka mau, kemudian menempelkannya di temboknya atau di papan ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan, ada praktek baiknya. Nah, jadi saya menggunakan teknologi seperti ini, singkat saja biar cepat. Nah, jadi kelas agreement, saya membentuk kelas kesepakatan dan keyakinan kelas itu dengan menggunakan kelas point. Jadi mereka mengetiknya lewat aplikasinya. Nah, ada disiplin, tanggung jawab. Jadi anak-anak mengetik sendiri keyakinan kelasnya. Tuh. Ini sebenarnya tidak boleh ya, harus positif. Ini anak-anak tulis tidak terlambat masuk kelas. Itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya praktikkan, praktik baiknya. Ya. Nah sekarang yang terakhir, materi segitiga restitusi tadi. Kan ada 3 tahap. Apa segitiga restitusi ini? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi menciptakan kondisi, bukan kita merubah kondisi. Kalau muridnya salah, ya kita menciptakan kondisi yang baik. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Karena pada segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Seperti kata Pak Adi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, Bapak Ibu menemukan murid yang salah. Pertama dipanggil, kemudian ditanya menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah salah. Menurut kamu yang mana salahnya? Bukan langsung dihakimi, kamu salah pakai sepatu hitam, sepatu putih sekarang. Ya. Jadi dalam menstabilkan identitas seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah seperti ini. Ibu juga pernah, bapak juga pernah. Gitu. Kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salah, jadi pertanyaan seperti ini yang bisa bapak ibu praktikkan. Kamu tentu punya alasan kan, kenapa memakai sepatu putih ini? Ya Pak, maaf Pak, saya suka gaul, saya suka ini, saya suka cari perhatian sama anak murid teman saya gitu. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, bukan menghakimi. Kenapa kamu pakai sepatu putih? Ya, biarkan murid katanya menyatakan kesalahannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi tahap terakhir Bapak Ibu menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar di sini? Oh, saya melanggar tata tertib berpakaian. Saya melanggar keyakinan menghormati orang lain. Gitu. Jadi ada 3. Apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu 3 tahap segitiga restitusi. Coba lihat ini. Pertama menstabilkan identitas. Tuh berbuat salah tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan? Data ini bisa kamu Bapak Ibu pakai. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita yang bertanya sama muridnya yang salah. Terus yang tahap terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai-nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Biarkan murid menyatakan pelanggaran dari keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini praktik baik saya saat melakukan segitiga restitusi dengan kasus murid sering main HP di kelas. Nah, jadi saya menerapkan segitiga restitusi. Ada 3.
menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Wayan Budi bermain HP saat pembelajaran, jadi seketika institusinya ya. Jadi langkah pertama ya. Ya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya, atau gampang ya. Nah jadi Bapak Ibu sebagai manajer harus bertanya, bukan langsung menghakimi, bukan langsung dihakimi muridnya yang salah, seperti itu. Terus apalagi sebagai penghukum, ya, ayo berdiri di depan, bilang saya tidak mengulangi lagi. Nah itu sebagai apa? Penghukum. Nah, menurut teori, kalau kita menghukum anak atau murid itu akan terbawa sampai di masa akan datang. Nah, itu menurut teori Ki Hajar Dewantara. Jadi, Bapak dan Ibu sekarang disuruh menghindari sebagai penghukum, kita harus sebagai manajer menanyakan apa kesalahannya, apa keyakinan keras yang kamu langgar, seperti apa harus kita lakukan, solusinya seperti apa menurut kamu. Dia akan memberikan solusi-solusi dari muridnya sendiri. Itu kita mau sebagai manajer. Oke, ini menanyakan keyakinan keras. Nah, mereka itu contohnya Pak Ibu. Nah, sekarang kita sampai ke refleksi bagian akhir. Tepuk tangan dulu buat Bapak dan Ibu ya, yang tidak mengantuk. Nah, sekarang sebagai refleksi, perasaan saat ini apa? Setelah mengikuti kegiatan ini apa? Saya minta 3 orang saja. Ibu Tina, silakan berpendapat, silakan. Yang pertama tadi, ya, perasaan saat ini setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya masih sama seperti yang awal, senang. Terus setelah mengikuti materi pembahasan hari ini, jadi saya dapat pengetahuan baru bagaimana membudayakan budaya positif di sekolah, dan target saya selanjutnya adalah akan belajar menerapkan di lingkungan sekolah dan di kelas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Bu Tina. Terima kasih refleksinya yang luar biasa. Ya. Dan sekarang saya minta Ibu Ini bisa berdiri, Bu Ini ya. Terangkan ya. Berdiri, bisa berdiri ya. Ya. Sekarang Terima kasih atas waktunya. Perasaan saya saat ini adalah merasa wow, merasa senang setelah mengikuti materi pembahasan bahwa mendisiplinkan budaya positif di sekolah itu sangat perlu. Apalagi anak-anak sekarang terus terang susah diatur. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini anak-anak bisa ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian target selanjutnya adalah mencoba membawa budaya positif ini di sekolah ini, Pak. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. baik, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Ini. Ya, memang budaya positif itu sangat perlu dan penting kita terapkan. Oke, satu orang lagi kira-kira patut supaya silakan berdiri Pak. Ya, Terima kasih. Ya. Perasaan saya saat ini adalah saya selalu bersyukur atas kesempatan hadir di acara ini, ya, apalagi disajikan oleh sebuah makanan dan ini ya sangat membuat kita bahagia ya. Setelah mengikuti materi pembahasan diskusi pada hari ini, saya jadi paham bahwa
budaya positif itu sangat penting ya untuk diterapkan di masyarakat sekolah, terutama pada diri saya. Dari dalam diri dulu secara pribadi harus dilaksanakan dan memberi contoh kepada peserta didik. Target saya selanjutnya adalah melanjutkan apa yang sudah didapat dalam kesempatan ini untuk diterapkan di sekolah, di sekolah bersama teman-teman, bersama peserta didik kita. Itu bisa diterapkan secara baik. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Boy. Iya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat semua, demikianlah diseminasi yang saya laksanakan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Ya. Kita lihat dulu rankingnya siapa ya. Ya. Yang paling banyak. Oh, Bu Windy 13. Ada Dr. Niko 11, Pak Adi Sandra 11. Ya, Bu Eva, Bu Ina, semuanya. Ya, tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih. Dan terus selanjutnya ada acara bebas. Ada Pak kue ya. Ya, terima kasih. Silakan acara bebas, oke? First of all, please decide our class agreement. Kesepakatan kelas kita apa? Silakan ditulis melalui kelas poin kalian, akun kalian. Silakan mulai sekarang. 2 minutes from now. Kesepakatan kelas kita hari ini apa? Ayo. For example, discipline. Do not criticize the teacher. Good. Disiplin dan tanggung jawab. Bagus. Lagi silakan. Tidak terlambat masuk kelas. Ada lagi? Mengirim jawaban? Please. Ya, give applause to our